Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang sebagian prosedur yang digunakan dalam Fix My Spelling, yaitu insert procedure. Di mana pada insert procedure ini kita menyisipkan sebuah huruf di posisi random dari sebuah kata yang sudah benar, yang berada di daftar yang kita miliki. Ya. Ini sudah dibahas bagaimana langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan membuat game, ya. Game ini akan meminta user untuk membenarkan kata-kata yang kita acak tadi. Bukan diacak ya, tapi disisipkan sebuah karakter acak. Ya, misalnya ini ya. Jadi nanti kamu punya sebuah sprite, kemudian sprite itu meminta masukan dari user. Misalnya di sini dia meminta pada user enter correct spelling for, terus di sini ditampilkan sebuah kata yang error, ya, yang disisipkan sebuah huruf di posisi acak. Sehingga mestinya ini program user diminta untuk menebak kira-kira ini kata seharusnya apa. Nah, untuk melakukan itu, kira-kira script yang dilakukan untuk sprite yang kita buat adalah seperti ini. Ketika green flag diklik, maka kita punya deretan huruf yang akan kita sisipkan. Ya, jadi ini adalah inisialisasi bagian pertama ya. Inisialisasi pertama kita punya sebuah string yang isinya huruf A sampai huruf Z. Huruf kecil semua. Nah, huruf ini nanti yang kemudian akan dipilih secara acak, lalu disisipkan ke kata yang sudah benar, yang kita punya. Ya. Jadi, ini nama variabelnya kita beri saja namanya alpha, ya, alfabet, singkatan dari alfabet. Isinya adalah string huruf A sampai Z. Nah, kemudian kita punya sebuah daftar yang disebut dengan word list. Word list ini nanti cara membuatnya adalah kamu buat saja, klik bagian variabel, ya. Terus di bagian bawah ini ada nih ya, ada button make a list. Kalau kamu klik nanti muncul pop-up window baru, lalu kamu beri nama listnya sesuai dengan kode program di sini. Namanya kita beri nama word list, ya. Misalnya di sini saya beri nama karena word list sudah dibuat di program ini. Saya beri nama dengan nama lain, lalu pilih saja untuk semua sprite, lalu klik OK. Nanti di sini akan muncul sebuah daftar, ya. Sebetulnya topik ini akan dibahas lebih detail di video berikutnya, ya. Tapi kalian terima saja dulu bahwa ini cara untuk membuat list. Nah, nanti si list pada saat awal, ini daftar yang kita miliki pada saat awal kosong, kamu bisa tambahkan dengan mengetikkan, misalnya di sini kamu ketikkan nama untuk daftar yang kita miliki, ya. Ini adalah contohnya. Jadi nanti kamu miliki saja daftar seperti ini, ya. Tidak perlu panjang, kira-kira saja dulu, misalnya 6, 10, ya. Nah, setelah itu disebut dengan word list. Nah, sebuah kata akan kita pilih secara acak dari word list tadi, ya. Jadi di sini cara memilih item acak dari sebuah list adalah dengan ini ya, block item, lalu ini pilih random of word list. Ini akan mengembalikan sebuah elemen dari daftar atau list yang kita miliki. Lalu setelah dipilih sebuah kata acak dari word list tadi, hasilnya disimpan ke sebuah variabel yang disebut dengan input word, singkatan dari input word. Ini adalah kata-kata input untuk fungsinya nanti. Nah, setelah itu kita pilih alfabet secara acak dari variabel alpha untuk disisipkan ke inward. Ya, caranya adalah gunakan blok pick random, ya, karena ini alpha itu ada 26 huruf, maka pilih angka 1 sampai 26 secara acak, ya. Lalu hasil return dari randomnya itu digunakan dalam blok letter
bla 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 of alpha. Jadi di sini blok ini memilih huruf acak dari variabel alpha ya. Jadi apa nih variabel huruf apa yang akan kita sisipkan? Nah, huruf itu kita sebut dengan variabel random karakter ya. Jadi huruf yang sudah dipilih dari alfabet kita simpan di variabel bernama random karakter. Nah, setelah itu kita akan sisipkan random karakter itu di posisi acak. Posisi acaknya kita pilih di inword ya, di kata-kata yang sudah kita pilih tadi, input word, kita sisipkan di posisi acak. Jadi pick random 1 sampai panjang dari inword ya. Misalnya panjang inwardnya kalau like misalnya, like itu kan 4 huruf. Nah, kita mau sisipkan kata alfabet acak di posisi berapa ya. Nah, setelah itu hasil randomnya kita simpan di sebuah variabel namanya randPos, singkatan dari random position. Ya, di sini 4 baris pertama, kamu lihat ini adalah contoh penamaan variabel yang cukup singkat, keep it short but meaningful. Ya, jadi kalau ketika kamu baca programnya, kamu akan langsung mengerti, oh alpha itu apa maksudnya, oh inward itu maksudnya apa, input word, oh randchar itu maksudnya apa, random karakter. Lalu randPos itu maksudnya apa, random position. Ya, jadi biasakan memberi nama variabel yang meaningful, tapi keep it short. Ya. Nah, setelah itu kita mau sisipkan random karakter yang sudah kita pilih ke input word, yaitu kata yang kita pilih di daftar yang kita miliki. Ya. Jadi insert random karakter ke inword pada posisi acak, random position. Insert ini adalah metode yang tadi kita bahas, fungsi yang kita bangun sendiri. Ya. Jadi kita sisipkan dengan tadi ya, ini sudah dibahas tadi di video sebelumnya. Ini adalah ini kamu lihat lagi nanti ya, lalu dimengerti lagi menyisipkan sebuah variabel huruf acak ya di posisi acak dari sebuah strin ya, standar string input. Ya, ini contohnya. Nah, setelah disisipkan kita gunakan ya hasil insert tadi itu sebagai pertanyaan, sehingga di dalam block forever karena si sprite-nya akan bertanya terus, tanyakan ya, ask, apa yang ditanyakan? Pertanyaannya adalah enter correct spelling for str_out. Str_out adalah string yang dihasilkan dari pemanggilan fungsi insert. Ya, coba kita lihat fungsi insertnya tadi. Nah, fungsi insertnya ini tadi mengeset str_out dengan sebuah kata yang sudah disisipkan dengan huruf di posisi acak. Ya, huruf acak di posisi acak. Ini adalah str_out ya, lihat di sini. Sehingga str_out itu akan dikeluarkan sebagai pertanyaan ke user. Ya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan jawaban dari user lewat variabel yang secara default diberikan oleh Scratch, itu di variabel answer. Dibandingkan saja, apakah answer-nya itu sama dengan input word yang tadi dipilih secara acak dari word list, dari daftar yang kita punya. Ya, kita bandingkan. Jika jawabannya sama dengan word yang tadi kita pilih sebagai soal, maka katakan pesan bahwa inputnya benar. Misalnya di sini good job for 2 seconds. Setelah itu programnya berhenti, stop all. Tetapi jika tidak sama, dia akan masuk ke else ya. Sorry that is not right. Try again for 2 seconds. Jadi ini error message saja. Ya. Nah, kamu lihat bahwa di sini adalah sebuah contoh game permainan sederhana ya. Di sini hanya menyisipkan sebuah karakter acak di posisi acak dari sebuah string. Ya. Ya, ini memberi contoh
program bagaimana kita bisa membuat sebuah game sederhana dengan menggunakan string. Nah, sekarang challenge untuk kalian adalah coba kamu mengerti skrip yang tadi dijelaskan tentang Fix My Spelling Game, ya. Coba lalu setelah Anda mengerti, Anda rebuild kembali, ya, bangun lagi, kemudian modifikasi sedikit. Mau banyak juga boleh, ya, tapi modifikasi yang diharapkan kira-kira seperti ini. Sekarang huruf yang disisipkan itu tidak hanya satu, tapi mungkin lebih, misalnya 2. Ya, dicoba. Nanti cara kerjanya sama, ya. Cara kerjanya sama. Coba dicoba dulu. Oke. Kita akan lanjutkan ke project berikutnya. Anda boleh pause sampai di sini jika belum selesai merebuild gamenya, ya. Kalau sudah selesai, baru Anda lanjutkan mendengarkan video berikut ini. Nah, ini contoh project ketiga. Berikutnya tentang string juga, masih terkait string, ya. Nah, kalau tadi kita hanya menyisipkan sebuah huruf di sebuah kata, lalu user diminta untuk menebak. Sekarang kita tingkatkan kesulitannya dengan mengacak, betul-betul mengacak si string kata asalnya, ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah fungsi, katakanlah randomize, ini untuk mengacak string asalnya. Misalnya string asalnya masukannya adalah A, B, C, D, E, F, G, ya. Kemudian string ini akan menjadi strin yang masuk ke dalam sebuah method atau fungsi randomize. Dan keluaran dari randomize ini, strin-nya akan berisi hasil acak dari string ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke script, coba Anda mengerti dulu, ya, boleh mengusulkan algoritma sendiri atau mengikuti algoritma yang digunakan di video ini, ya. Kira-kira bagaimana caranya men-scramble atau mengacak sebuah string sehingga menjadi string acak yang jumlah kemunculan setiap huruf di string asalnya sama dengan output stringnya. Jadi kalau di string masukannya satu huruf A, maka di keluarannya juga harus satu huruf A, dan seterusnya. Ada sebuah metode yang algoritma yang cukup sederhana, ya. Algoritmanya ditunjukkan oleh tabel sebelah kanan. Pertama yang dilakukan adalah menghasilkan sebuah angka random atau angka acak untuk memilih karakter di posisi acak dari strin. Ya. Misalnya pada saat awal hasil randomnya itu 3. Maka kita akan memilih karakter ketiga dari strin. Pada saat awal, karena strin berisi A, B, C, D, E, F, G, maka karakter ketiganya adalah C. Maka C itu ditambahkan ke hasil string outputnya. Sebutlah string outputnya disebut str1. Nah, setelah itu, supaya si C tidak dapat terpilih kembali, kita remove dari strin. Sehingga setelah di remove, strin akan hanya berisi A, B, D, E, F, G. Ya, dengan huruf C-nya menghilang. Nah, setelah itu, kita hasilkan lagi angka acak, lalu pilih lagi dari hasil strin yang terakhir, yang sebelumnya, dari step 1, dari tahap 1. Misalnya, hasil randomnya adalah 2, maka dipilih huruf kedua dari strin terakhir. Strin terakhir, ini huruf keduanya B. Lalu, setelah itu, append B tersebut ke stri1, ya, atau string output. Misalnya jadi CB. Lalu jangan lupa di remove B-nya dari strin, sehingga string strin sekarang isinya seperti ini, A, D, E, F, G. Demikian seterusnya, hingga semua string habis dari strin. Ya, kalian perhatikan baik-baik isi tabelnya, lalu tolong dimengerti. Saya akan lanjutkan pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.